Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah kemarin membahas bab 1 mengenai konflik sosial dan juga kekerasan sosial. Nah, untuk bab 2 ini adalah membahas mengenai materi integrasi sosial dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik sosial dan juga kekerasan sosial. Nah, sebelum kita masuk di materi, ada beberapa gambar yang dikaitkan atau yang dapat dikaitkan dengan materi integrasi. Nah, menurut Anda gambar di bawah ini apa kaitannya dengan materi integrasi sosial? Nah, apabila kita lihat, kita identifikasi pada gambar ini, di situ ada seorang ibu-ibu penjual buah-buahan yang sedang bertransaksi jual beli dengan seorang pembelinya, dan juga kita lihat ada beberapa pedagang-pedagang lainnya yang sedang bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, secara gambar gitu ya, ini sedikit mewakili materi integrasi sosial, di mana secara sederhana integrasi sosial adalah suatu penyesuaian atau penggabungan masyarakat menjadi satu kesatuan. Nah, ini di gambar pertama. Lalu di gambar kedua kita melihat ada sekelompok warga yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Nah, apabila kita lihat di sini semacam suatu tradisi pindah rumah. Jadi pindah rumah di suatu daerah, suatu suku di Indonesia itu menggunakan sistem gotong royong, yaitu memindahkan fondasinya langsung atau rumahnya itu secara langsung. Bukan definisi pindah rumah di sini bukan hanya barang-barangnya saja, tapi sampai serumah-rumahnya itu dipindahkan. Nah, kalau kita kaitkan, kita identifikasikan antara gambar di bawah ini, yaitu mengenai gotong royong dengan integrasi, itu juga jadi salah satu contoh dari bentuk integrasi sosial, yaitu adanya kerjasama dan juga koordinasi. Lalu gambar yang ketiga kita lihat di sini ada beberapa orang pelajar yang mencoba ingin memanjat dinding sekolah. Kalau kita lihat sih ini kegiatan untuk bolos sekolah ya. Nah, apakah kaitannya dengan integrasi sosial? Apakah di situ termasuk juga salah satu contoh integrasi sosial? Nah, kalau untuk materi atau gambar ini dikaitkan dengan integrasi sosial itu tidak pantas ya, atau tidak cocok atau tidak tepat gitu ya. Karena memang integrasi sosial itu bukan berarti kerjasama dalam melakukan suatu penyimbangan sosial. Kalau kita lihat, bolos sekolah itu kan suatu penyimbangan sosial. Nah, apabila ada kerjasama dalam bentuk penyimbangan sosial, itu bukan berarti dalam bentuk integrasi sosial. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak tepat. Nah, lalu bagaimana sih secara konsep sosiologis integrasi sosial itu apa? Atau pengertiannya itu seperti apa? Baik, kita lanjutkan. Nah, secara harfiah dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi sosial adalah pembauran beberapa aspek hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, secara KBBI ini jelas ditekankan adalah pembauran beberapa aspek. Jadi ada berbagai macam aspek di masyarakat kita. Aspeknya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk agama, dalam bentuk budaya, dalam bentuk etnis, dalam bentuk ras misalnya. Mereka tinggal di satu wilayah yang sama, tetapi sudah mengalami yang namanya pembauran, berbaur, atau tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batasan antara kelompok-kelompok sosial tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga bulat. Nah, menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial itu adalah suatu upaya atau solusi untuk mengendalikan konflik dan penyimpangan sosial di dalam suatu sistem sosial. Nah, kalau Surjono Sukanto lebih melihat integrasi ini sebagai suatu upaya penyelesaian konflik. Jadi apabila ada konflik atau pertikaian yang terjadi di masyarakat, dilakukanlah suatu upaya integrasi atau melakukan yang namanya suatu persatuan. Supaya apa? Supaya konflik ini segera dapat diatasi di dalam suatu sistem sosial ini. Nah, lanjut.
Menurut Abu Ahmadi, integrasi sosial merupakan suatu kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan nilai. Nah, kalau Abu Ahmadi lebih menekankan kepada kerjasama mulai dari level yang paling mikro atau yang paling kecil, itu disebut sebagai individu atau perseorangan, hingga dalam level masyarakat. Nah, kerjasamanya ini hanya sekedar kerjasama seperti orang tadi bolos sekolah, bukan, melainkan kerjasama yang terjadi antar masyarakat hingga menciptakan kesepakatan nilai. Nilai di sini adalah nilai sosial. Nilai ini artinya apa? Suatu hal yang dianggap baik. Ini perlu dicatat ya, bahwa nilai sosial adalah suatu hal yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat. Jadi kerjasama individu ini menghasilkan suatu kesepakatan berupa nilai. Lalu lanjutnya, menurut Paul B. Horton, integrasi merupakan proses pengembangan masyarakat. Berbagai kelompok ras dan etnis yang mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan berbudaya dan berekonomi. Nah, kalau Paul B. Horton menekankan kepada kelompok ras, berbagai kelompok ras. Nah, seperti kita tahu bahwa di masyarakat kita itu sangat beragam kelompok rasnya, atau bisa dikatakan secara fisik kita memiliki ciri atau perbedaan yang sangat mencolok. Apabila kita lihat, kita di masyarakat memiliki ras Mongoloid, ada ras Negroid, ada ras Vedoid, dan lain sebagainya. Atau bisa secara umum kita mengenalnya ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Itu adalah salah satu contoh berbagai macam kelompok ras. Nah, kalau kelompok etnis itu sama seperti kelompok suku. Kita di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga etnis di Indonesia. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, Madura, Dayak, Minang, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok yang berbeda ini mampu berperan secara bersama-sama, jadi memiliki perannya masing-masing. Tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih mendominasi, atau tidak ada yang lebih merasa didominasi atau dikucilkan, melainkan semua kelompok ras dan kelompok etnis di sini memiliki peran yang sama, memiliki peran yang seimbang, sehingga menciptakan suatu integrasi. Nah, perannya ini di mana saja, yaitu perannya ada di kehidupan berbudaya, misalnya kehidupan secara adat istiadat atau tradisi, dan juga kehidupan berekonomi. Kehidupan berekonomi itu di mana sih contohnya? Ya tadi, contoh di pasar tradisional. Setiap orang atau setiap kelompok ras atau kelompok etnis atau kelompok suku memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perniagaan atau melakukan jual beli di pasar tradisional yang memang dapat diakses oleh semua orang. Di pasar tradisional ini tidak bisa dikuasai oleh satu kelompok saja, melainkan semua kelompok memiliki peran atau kesempatan yang sama. Nah, itu definisi integrasi sosial menurut Paul B. Horton. Selanjutnya ada menurut Hendro Puspito. Nah, Hendro Puspito mengatakan bahwa integrasi sosial merupakan suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok etnis, dan kemasyarakatan untuk berinteraksi sesuai dengan nilai dan norma guna mewujudkan fungsi sosial budaya tanpa mengorbankan ciri kebudayaan yang ada. Nah, kalau Hendro Puspito itu lebih menekankan kepada interaksi antara kelompok budaya, antara sistem sosial budaya, antar etnis, tapi berinteraksinya ini sesuai dengan nilai sosial dan norma sosial yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya interaksi sosial ini agar tetap setiap kelompok ini memiliki kesempatan yang sama, sehingga tidak ada kebudayaan atau tidak ada salah satu etnis yang merasa dikucilkan atau dikorbankan. Nah, ini adalah beberapa
pengertian integrasi sosial menurut beberapa tokoh. Nah, apabila kita tarik secara umum integrasi sosial itu apa, ini perlu kalian ketahui dan perlu kalian catat bahwa intinya kalau kita berbicara mengenai integrasi sosial berarti adanya suatu pembauran antara masyarakat yang beragam sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi pembauran di sini bukan berarti menghilangkan ciri-ciri yang ada di masyarakat tersebut. Contoh seperti ini, apabila dalam satu wilayah atau perumahan terdiri dari beberapa keluarga yang berbeda latar belakang suku, misalnya ada dari suku Jawa, ada dari suku Sunda, Betawi, Minang, dan juga Batak. Nah, mereka hidup bertetangga dan hidup rukun. Nah, itu kehidupan rukun ini berarti menjadi salah satu contoh integrasi sosial. Nah, apakah orang-orang tadi yang memiliki latar belakang suku itu tersebut menghilangkan kebiasaannya? Tentu tidak, tapi mereka menyesuaikan dan melakukan pembauran. Jadi gitu ya, apabila integrasi sosial itu terjadi bukan berarti yang namanya perbedaan itu berarti hilang, bukan seperti itu, tapi perbedaan tersebut menjadi penyesuaian atau menyesuaikan atau pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, lanjut, ada faktor penentu integrasi sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Apa sih homogenitas kelompok? Secara sederhana, homogenitas adalah kelompok yang sejenis. Jadi apabila di satu masyarakat itu memiliki komposisi masyarakat yang sejenis di sini dalam artian bukan berdasarkan jenis kelamin ya, atau bukan berdasarkan gender, tapi homogenitas dalam aspek suku, dalam aspek ras, dalam aspek budaya. Hanya terdiri dari satu kelompok suku saja, misalnya hanya terdiri dari kelompok suku Sunda, jadi itu akan lebih mempercepat proses integrasi sosial. Lain hal misalnya kalau di masyarakat perkotaan aja, masyarakat perkotaan itu identik sekali dengan masyarakat yang komposisi penduduknya sangat heterogen. Heterogen ini sangat beragam, bukan berasal dari satu latar belakang suku saja, melainkan dari berbagai macam latar belakang suku budaya. Nah, apabila tingkat heterogenitas kelompoknya ini sangat tinggi, otomatis akan memperlambat proses integrasi sosial. Jadi gitu ya, kalau masyarakat yang semakin homogen atau semakin sejenis dalam hal latar belakang budaya, latar belakang etnis, ras, atau profesi, itu berarti akan mempercepat integrasi sosial. Lalu kalau kelompok masyarakat yang sangat heterogen atau yang sangat beragam, itu akan memperlambat terbentuknya atau terjadinya integrasi sosial. Lalu yang kedua, besar kecilnya jumlah anggota kelompok. Nah, di sini sudah jelas sebenarnya apabila jumlah anggota kelompoknya sangat banyak, itu akan menyulitkan proses integrasi sosial. Sama aja seperti ini, apabila kita sedang melakukan kerja kelompok. Kerja kelompoknya apabila satu kelompok itu terdiri dari 10 orang siswa. Nah, untuk menyamakan persepsi atau menyamakan pendapat dengan 10 orang siswa ini agak kesulitan, karena setiap orang itu memiliki opini atau memiliki pendapatannya sendiri-sendiri. Nah, lain hal misalnya kalau dalam satu kelompok itu hanya terdiri dari 3 orang siswa saja, pasti akan lebih mempercepat terjadinya kesepakatan atau penyesuaian dari opini di kelompok tersebut. Jadi besar kecil jumlah anggota itu sangat mempengaruhi proses terjadinya integrasi sosial. Lalu yang ketiga, ada mobilitas geografis. Nah, mobilitas ini seperti dari istilahnya aja, mobilitas, mobil. Nah, mobil ini kan berarti suatu alat transportasi ya, atau kendaraan, di mana kita dapat menggunakan mobil ini untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dengan mobilitas geografis kita kaitkan dengan mobil tadi, itu kan hampir mirip. Jadi apabila kita sering melakukan perpindahan wilayah atau perpindahan tempat tinggal, otomatis lebih sulit untuk kita melakukan proses integrasi sosial.
Nah, apabila kita sering melakukan pindah-pindah tempat tinggal gitu, itu kita akan lebih sulit untuk melakukan proses integrasi sosial atau penyesuaian atau adaptasi terhadap tempat tinggal kita atau tetangga kita gitu. Lain hal misalnya kalau kita tidak pernah atau mungkin sedikitlah melakukan mobilitas geografis, itu pasti akan mempercepat terjadinya integrasi sosial. Lalu yang keempat ada efektivitas komunikasi. Nah, komunikasi yang terjadi di masyarakat itu juga harus efektif dan juga efisien. Nah, misalnya saja seperti ini, apabila di suatu kelompok perumahan itu terdapat orang-orang yang memiliki latar belakang suku yang berbeda, nah, otomatis kan latar belakang suku yang berbeda ini juga sangat menentukan komunikasi, karena setiap suku itu biasanya memiliki bahasanya masing-masing, dialeknya masing-masing. Nah, efektivitas komunikasi seperti apa? Bisa aja orang dengan bahasa daerahnya masing-masing itu satu sama lain tidak mengerti atau tidak paham maknanya mengenai bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu kan sangat beragam. Nah, khawatirnya apabila orang yang ngobrol ini tidak paham bahasa daerahnya masing-masing, itu bisa saja tidak terjadi yang namanya efektivitas komunikasi, atau bisa saja terjadi yang namanya miskomunikasi. Itu namanya efektivitas komunikasi juga sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial di masyarakat. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong integrasi sosial. Di sini ada 6 poin. Apa saja faktor yang mendorong proses terjadi integrasi sosial supaya lebih cepat terjadi di masyarakat? Yang pertama, sikap toleransi yang tinggi. Jadi apabila kita memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan yang sangat tinggi, itu kita justru mendorong terjadinya integrasi sosial. Kita menghargai adanya perbedaan, bukan justru kita mempersoalkan atau mempermasalahkan perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua, kesempatan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang seimbang. Nah, tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan peran. Jadi setiap orang atau setiap kelompok suku itu memiliki kesempatan yang sama di dalam kehidupan perekonomian aja. Misalnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berjualan di pasar tradisional. Terus setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Itu jadi memiliki kesempatan atau keseimbangan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, sikap terbuka kelompok yang sedang berkuasa atau sedang memimpin. Jadi apabila ada seorang atau sekelompok orang yang sedang memimpin atau berkuasa, itu memiliki sikap terbuka dalam artian dia mau dilakukan kritik atau dia mau dikritik gitu ya, untuk berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Nah, nomor 4, adanya kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Nah, misalnya ada berbagai macam kesamaan seperti kesamaan bahasa atau kesamaan adat istiadat. Yang kelima, amalgamasi. Amalgamasi ini apa? Amalgamasi itu secara sederhana adalah perkawinan atau pernikahan campuran. Campuran di sini dalam artian berbeda identitas atau latar belakang suku. Jadi dicampur atau istilahnya adanya perkawinan campuran dari berbagai macam suku yang berbeda. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Ini sering dialami di Indonesia nih, apabila kita berbicara berkaitan dengan jiwa atau spirit nasionalisme, apabila sudah disinggung dengan Malaysia, langsung jiwa nasionalisme kita keluar. Nah, itu artinya apa? Artinya kita tiba-tiba langsung berintegrasi, bersatu, menunjukkan rasa nasionalisme apabila memiliki musuh bersama dari luar. Itu apa? Misalnya Malaysia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sepak bola misalnya, atau berkaitan dengan kepulauan Indonesia atau beberapa tradisi di Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Itu menjadi salah satu faktor pendorong integrasi sosial. Lalu ada tidak faktor penghambatnya? Ada. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat integrasi sosial. Ada 6 poin juga di sini, antara lain yang pertama, terisolasinya kebudayaan suatu golongan. Jadi kebudayaan dalam suatu golongan ini hanya bisa dinikmati atau hanya bisa diekspos oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Berarti kan tidak ada upaya untuk menyesuaikan kebudayaan tersebut ya. Hanya terisolasi di kelompok media sendiri.
Lalu adanya sikap etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Nah, secara sederhana, etnosentrisme adalah sikap yang meninggi-ninggikan kebudayaan sendiri dan juga merendahkan kebudayaan orang lain. Diulangi ya, jadi etnosentrisme itu sikap yang meninggikan kebudayaan sendiri atau kebudayaan sendiri itu sangat dibangga-banggakan, lalu justru merendahkan atau memandang remeh kebudayaan orang lain. Nah, ini yang akan menghambat proses integrasi sosial. Lalu yang ketiga, adanya sikap pembeda ras atau etnis tertentu. Nah, ini seperti misalnya kalau ras atau etnis yang minoritas gitu. Jadi kayak kita memandang sebelah mata orang atau ras dengan etnis tertentu ini. Contoh saja pernah terjadi pada kasus ras kulit hitam atau orang-orang negro yang sedikit mengalami perbudakan atau banyak mengalami tindakan perbudakan oleh ras kulit putih. Nah, itu jadi salah satu penghambat integrasi sosial antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Lalu adanya perasaan in-group feeling yang sangat kuat. Apa sih itu in-group feeling? In-group feeling ini adalah loyalitas yang sangat tinggi, loyalitas yang sangat besar kepada kelompok sendiri, atau bisa dikatakan suatu fanatisme. Nah, ini biasanya ada di beberapa kelompok sepak bola gitu ya, atau supporter sepak bola. Dia sangat loyal atau fanatik terhadap supporter sepak bola tersebut, hingga apabila ada orang lain yang berbeda seragamnya menganggap suatu musuh gitu ya. Ini akibat dari adanya perasaan in-group feeling yang sangat kuat. Lalu yang nomor 5, tindakan diskriminatif kelompok yang sedang berkuasa atau memimpin. Jadi di sini ada beberapa pemimpin atau orang yang sedang berkuasa malah justru dia melakukan tindakan diskriminatif. Apa sih diskriminatif? Diskriminatif itu memperlakukan tindakan yang tidak adil. Misalnya diskriminatif karena dia berbeda atau karena dia minoritas, sehingga dia mengalami tindakan-tindakan diskriminatif seperti adanya perbudakan atau tidak memiliki kesempatan yang sama di dalam berperan untuk kegiatan perekonomian misalnya. Jadi tidak boleh berjualan di pasar tradisional karena dia secara ras itu minoritas. Nah, ini salah satu contoh tindakan diskriminatif. Nah, yang keenam, banyaknya perbedaan kepentingan yang sangat fundamental. Fundamental itu apa? Sangat mendasar. Biasanya kepentingannya itu berkaitan dengan adat istiadat, kepercayaan atau ritual-ritual keagamaan. Nah, inilah secara singkat penjelasan mengenai apa itu integrasi sosial, lalu faktor pendorong dan penghambatnya apa saja. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui aplikasi Google Classroom. Nah, untuk penjelasan kali ini dicukupkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dapat juga kalian amalkan. Itu istilahnya kalian mampu untuk mengerjakan soal-soal atau kalian mampu untuk mempresentasikannya. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.